Sahabat foto, apa kabar? Seiring dengan makin maraknya bisnis kuliner, peran fotografer makanan semakin diperlukan. Beberapa pemilik usaha kuliner mencoba membuat sendiri foto-foto iklan mereka. Namun, mungkin karena tidak ditunjang dengan pengetahuan dan skill yang cukup, seringkali kualitas foto tidak sesuai dengan harapan. Makanan yang sebenarnya enak dan lezat karena tidak ditampilkan dengan foto yang bagus dan menarik, alhasil peminatnya menjadi sedikit. Kali ini kita akan bahas bersama-sama tips dan trik membuat foto makanan untuk keperluan iklan. Dengan memanfaatkan kamera HP, memotret makanan dapat dilakukan dengan mudah. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menghasilkan foto makanan dengan kualitas bagus seperti layaknya foto profesional meski memakai HP. Tentunya akan sangat menarik apabila foto makanan yang kita upload di Instagram sebagai alat promosi tampil menarik dan mengundang selera orang yang melihatnya. Pertama, gunakan HP dengan kualitas kamera yang bagus. Ini adalah peralatan utama dan yang paling penting untuk sebuah foto makanan. Sangat disarankan memotret ketika makanan baru saja disajikan karena makanan yang sudah dingin dan disimpan lama akan terlihat kurang segar. Secara sederhana, terdapat 4 hal utama yang mendasari fotografi makanan agar terlihat menarik, yaitu yang pertama adalah tentu saja makanan sebagai subjek utama. Kemudian yang kedua adalah pengaturan atau komposisi atau food styling. Dan yang ketiga adalah cahaya yang cukup dan sesuai dengan tema foto. Dan kemudian yang keempat adalah props atau alat bantu, alat peraga tambahan sebagai pendamping dari makanan sebagai subjek utama. Langkah pertama sebelum memotret, aktifkan mode grid lines, yaitu garis pandu pada layar HP yang membagi frame foto menjadi 9 bagian. Garis pandu ini akan sangat membantu dalam mengatur komposisi, bagaimana menempatkan makanan dengan susunan yang paling menarik perhatian mata yang melihatnya. Kemudian atur pencahayaan yang paling sesuai. Salah satu sumber cahaya yang paling dianjurkan adalah cahaya alami, seperti cahaya matahari yang masuk melewati jendela. Dengan kata lain, menempatkan alas untuk memotret di sisi jendela adalah pilihan yang sangat tepat. Untuk melembutkan cahaya, bisa dipergunakan kain putih layaknya softbox dengan menempatkannya antara sumber cahaya dengan subjek foto. Latar belakang yang blur atau tidak tajam kadang menambah keindahan foto. Jika HP memiliki mode pemotretan portrait, silakan gunakan untuk memperoleh ruang tajam atau depth of field yang dangkal, sehingga kita bisa memperoleh latar belakang yang blur. Subjek makanan akan tampak lebih outstanding. Lalu, apabila HP Anda sudah memiliki fitur pengaturan manual atau pilihan Pro, kita bisa mengatur pencahayaan pada kamera meliputi white balance, ISO, dan juga exposure. Malah, pada beberapa merek HP, ada yang bisa mengatur aperture atau diafragma, kemudian speed atau kecepatan. Untuk kembali memahami hal ini, teman-teman bisa melihatnya kembali pada pembahasan sebelumnya tentang teknik memotret dengan HP. Linknya saya sediakan pada kolom description. Dalam contoh kali ini, kita bisa lihat bagaimana mengatur white balance sesuai suhu warna yang diinginkan. Demikian pula ISO yang disesuaikan dengan kondisi cahaya yang tersedia, serta tentu saja pengaturan exposure. Exposure adalah seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kita. Namun, jika teman-teman belum sempat mempelajarinya lebih dalam, tidak perlu khawatir, sementara ini kita andalkan kemampuan otomatis kamera HP kita untuk mengaturnya sendiri.
Tinggal kita fokus ke soal komposisi dan props. Yuk, kita lihat lebih jauh tentang komposisi. Jangan pernah ragu untuk berkreasi dengan sudut pengambilan. Silakan Anda putar-putar subjek makanan untuk memperoleh arah dan sudut yang paling menarik. Demikian pula tinggi dan rendahnya posisi kamera HP ketika memotret. Bahkan mungkin menemukan perspektif yang belum pernah digunakan sebelumnya. Salah satu keuntungan menggunakan kamera HP dibanding dengan kamera konvensional DSLR adalah ukurannya yang kecil, ringan dan tipis, sehingga mampu menyelip di antara ruang sempit. Akibatnya, banyak angle unik yang mustahil dibuat oleh kamera DSLR bisa diciptakan dengan kamera HP. Jangan menggunakan lampu kilat karena akan menimbulkan overexposure atau silau pada hasil foto. Selain itu, biasanya juga akan terdapat bagian yang tampak gelap dengan kontras tinggi, terlihat kurang nyaman di mata ketika orang melihatnya. Cahaya alami selalu membuat hasil foto jauh lebih baik. Mengapa cahaya alami, khususnya pada fotografi makanan, merupakan faktor penting? Karena cahaya yang pas akan menciptakan kontras dan tekstur yang alami pula pada subjek makanan yang kita potret. Persiapkan beberapa alat peraga tambahan atau aksesoris untuk melengkapi makanan sebagai subjek utama atau point of interest. Akan terlihat sangat membosankan dan tidak menarik ketika subjek utama makanan hanya sendiri di tengah frame. Oleh sebab itu, keberadaan alat bantu atau props memegang peran yang sangat penting, termasuk ke dalam props ini seperti piring wadah, sendok garpu, tatakan dan serbet, setangkai bunga, background, serta pernak-pernik lainnya yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Sertakan secangkir minum, misalnya jika kita memotret pisang goreng, kita bisa menyertakan cangkir yang ditempatkan sedikit ke samping atau berbagai macam props lainnya. Jangan pernah melakukan zoom in atau memperbesar tampilan foto pada layar dengan menariknya dengan dua jari. Hal tersebut hanya akan menurunkan kualitas foto karena resolusinya menjadi turun. Jika ingin memperbesar tampilan gambar, cukup dengan mendekatkan HP ke subjek makanan. Sekali lagi, jangan pernah melakukan zoom in. Memotretlah berulang-ulang, ambil banyak foto, tidak ada salahnya mengambil subjek yang sama berkali-kali.
karena hal tersebut akan memudahkan dalam memilih foto terbaik. Silakan berkreasi untuk mendapatkan foto yang berbeda dari biasanya, misalnya menggunakan cahaya center atau continuous lighting lainnya untuk memberi variasi cahaya pada foto. Untuk menyempurnakan hasil foto, jangan ragu untuk memanfaatkan aplikasi editing foto. Ada banyak aplikasi gratis yang tersedia, seperti Lightroom, Snapseed, dan sebagainya. Sahabat foto, demikian bahasan sederhana kita kali ini tentang foto makanan menggunakan HP. Khususnya untuk keperluan promosi tentunya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, baik sebagai pemilik usaha kuliner maupun sebagai fotografer yang ingin mendalami food photography. Sampai bertemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih dan salam potret.